Arsenal dikabarkan kembali menghidupkan minatnya terhadap Leroy Sané. Pemain sayap Bayern Munchen ini yang pernah bersinar di Manchester City, kabarnya lebih tertarik untuk merapat ke klub asal London jika ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Jerman. Meskipun ada kemungkinan Sané tetap bertahan di Bayern, keinginan untuk menjajal peruntungan di London tetap menjadi perhatian. Selain Arsenal, Chelsea juga berada dalam posisi untuk mewujudkan impian tersebut. Namun, Arsenal memiliki satu keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh klub lain. Hubungan kerja yang telah terjalin antara Sané dan Mikel Arteta saat mereka berdua berada di bawah bimbingan Pep Guardiola di Manchester City. Kedekatan ini bisa menjadi nilai tambah yang signifikan jika negosiasi benar-benar dimulai. Rencana Liverpool untuk mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton terhalang oleh sebuah rintangan besar. Setelah kabar beredar bahwa Harvey Elliott tidak berminat untuk terlibat dalam kesepakatan pertukaran pemain. Di tengah persaingan bursa transfer yang semakin ketat, klub asal Merseyside itu sebenarnya berharap bisa menekan harga Baleba dengan menawarkan pemain mereka sebagai bagian dari negosiasi. Menurut laporan dari Give Me Sport, Elliott kini berada dalam dilema mengenai masa depannya di Liverpool. Meskipun belum sepenuhnya menutup kemungkinan untuk pergi, gelandang muda ini lebih cenderung untuk tetap di Anfield. Dia ingin menunjukkan kemampuannya kepada manajer baru Arne Slot saat pramusim mendatang. Manchester City tengah berusaha memanfaatkan celah di pasar untuk merekrut penyerang Real Madrid Rodrigo Goes pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut laporan dari Fish Hayes, Manchester City kini menjadi salah satu klub yang aktif mengawasi perkembangan Rodrigo di Santiago Bernabeu. Dengan kedatangan Kylian Mbappe, ditambah dengan performa gemilang Vinicius Junior dan peran krusial Jude Bellingham yang tak tergantikan, posisi Rodrigo di tim utama semakin terdesak. Cedera yang dialami pemain lain juga tidak banyak membantu Rodrigo, yang seringkali kesulitan untuk menemukan ritme permainannya. Situasi ini telah memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depannya di Bernabeu, sehingga menarik perhatian beberapa klub elit Eropa untuk memantau situasinya. Setelah sebelumnya Arsenal dikaitkan dengan penyerang Aston Villa Ollie Watkins, kini perhatian mereka beralih kepada rekan setimnya Morgan Rogers. Berdasarkan informasi dari Football Transfer, Direktur olahraga Andrea Berta sangat mengagumi bakat pemain berusia 22 tahun ini berkat penampilannya yang mengesankan bersama Villa musim ini. Meskipun Aston Villa dilaporkan enggan melepaskan Rogers, Arsenal tetap optimis ada peluang untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Oleh karena itu, mereka terus memantau perkembangan Rogers hingga akhir musim. Memperkuat kedalaman skuad di posisi sayap menjadi fokus utama Arsenal musim panas ini. Dan Rogers terlihat sebagai pilihan yang menjanjikan. Julian Alvarez mendorong Christian Romero untuk merapat ke Atletico Madrid menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Bek berusia 27 tahun itu berada dalam ketidakpastian di Tottenham setelah mengungkapkan hasratnya untuk berkarir di La Liga. Dalam sebuah wawancara dengan media Spanyol, Diario AS, Alvarez memberikan dukungannya untuk perekrutan bek Spurs tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano, penyerang Los Rojiblancos itu menyatakan, semoga cuti Romero segera bergabung dengan Wanda Metropolitano. Laporan tersebut menyebutkan bahwa klub raksasa Spanyol itu telah mengajukan tawaran untuk bek Tottenham tersebut yang dihargai sekitar 60 juta euro. Penampilan gemilang Bart Verbruggen sebagai kiper Brighton and Hove Albion telah menarik perhatian klub-klub besar di Inggris. Chelsea dilaporkan menunjukkan minat untuk mendatangkan kiper muda asal Belanda ini ke Stamford Bridge. Kinerja Robert Sanchez yang kurang memuaskan di bawah misal gawang Chelsea membuat klub tersebut aktif mencari penjaga gawang baru di bursa transfer yang akan datang, dan Verbruggen menjadi salah satu incaran utama mereka. Namun, menurut laporan dari Give Me Sport, The Seagulls bertekad untuk menjaga aset berharga mereka tetap di Amex Stadium. Ketika Real Madrid berusaha memperkuat lini belakang mereka di musim panas mendatang, nama Dian Huijsen seringkali muncul sebagai salah satu incaran. Menurut kabar terbaru dari Fabrizio Romano, Los Blancos mulai kehilangan kendali dalam perburuan Huijsen. Walaupun klub raksasa Spanyol ini sebenarnya bisa dengan mudah mendatangkan pemain internasional asal Spanyol tersebut, dengan membayar klausul pelepasan yang mencapai 58 juta euro, tampaknya transfer ini berpotensi gagal.
Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya antusiasme Real Madrid untuk memenuhi klausul pelepasan Hussein yang bernilai 58 juta euro. Walaupun Jules Koundé menunjukkan performa yang mengesankan sebagai pilihan utama di posisi bek kanan, manajer Hansi Flick tampaknya masih ragu dengan Hector Ford sebagai alternatifnya. Menurut laporan dari Fichajes, Barcelona kini juga melirik pemain muda UD Almeria Marc Pubil sebagai calon potensial untuk mengisi posisi tersebut. Pubil yang telah mengasah kemampuannya di Akademi Levante telah membuktikan diri dengan kekuatan fisik, naluri menyerang yang tajam, serta disiplin taktis yang solid sejak bergabung dengan Almeria pada tahun 2023. John Stones mungkin akan kembali ke pelukan klub yang pertama kali mengangkat namanya, yaitu Everton. Bek tangguh dari Manchester City ini kini terjebak dalam situasi yang tidak menentu. Setelah hanya diturunkan sebagai starter sebanyak 9 kali di Premier League musim ini. Dengan kontraknya yang tinggal 1 tahun dan usianya yang hampir mencapai 31 tahun, masa depan Stones di City tampaknya mulai suram seiring dengan rencana perombakan skuad oleh Pep Guardiola. Menurut Graeme Bailey dari The Boot Room, Everton dilaporkan siap untuk membuka pintu bagi kembalinya Stones ke Merseyside. Barcelona tengah mempersiapkan strategi transfer untuk musim panas mendatang. Meskipun belum ada kepastian mengenai seberapa besar dana yang akan mereka keluarkan atau seberapa banyak ruang yang tersedia dalam batas gaji untuk mendaftarkan pemain baru. Namun, hal ini tidak menghalangi Presiden Joan Laporta untuk terus membidik pemain bintang. Menurut laporan dari Sport, Laporta mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrut bintang AC Milan, Rafael Leao. Agen asal Portugal, Jorge Mendes, telah menawarkan Leao kepada Blaugrana. Meskipun ada keraguan mengenai konsistensinya, Laporta percaya bahwa pemain tersebut akan tampil lebih baik jika bergabung dengan Barcelona. Wolverhampton Wanderers dilaporkan bersiap untuk mengajukan penawaran kepada gelandang serang Liverpool Harvey Elliott dalam bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut informasi dari Give Me Sport, The Reds telah menetapkan harga sekitar 50 juta euro untuk pemain berusia 22 tahun ini. Dan kini muncul pernyataan apakah Wolves dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan. Langkah yang diambil oleh Wolves ini diyakini sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian Matheus Cunha yang sering disebut-sebut akan bergabung dengan Manchester United. Elliott dianggap sebagai pengganti yang sempurna mengingat bakat dan kualitasnya yang telah terbukti di Liga Primer bersama Liverpool. Chelsea dan West Ham United dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrut bek tangguh Feyenoord David Hanko dalam bursa transfer musim panas ini. Di bawah kepemimpinan Enzo Maresca, Chelsea tengah berada dalam jalur positif dan bertekad untuk meraih tiket ke Liga Champions musim depan. Untuk mencapai ambisi meraih trofi prestisius, perbaikan skuad menjadi fokus utama, dan Hanko dianggap sebagai pilihan ideal untuk mengatasi kekurangan di lini pertahanan. Saat ini, persaingan antara Chelsea dan West Ham untuk mendapatkan tanda tangan Hanko diperkirakan akan semakin sengit. Menurut laporan dari The Sun, Andrea Berta masih terpesona dengan bakat pemain serba bisa asal Korea Selatan Lee Kang-in. 2 tahun lalu, ia bahkan berusaha memboyong Lee Kang-in untuk ke Atletico Madrid sebelum sang pemain memilih untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Kini, Berta dilaporkan akan mendorong Mikel Arteta untuk memberikan kesempatan kepada Lee di skuad Arsenal. Lee Kang-in adalah sosok yang dapat berperan sebagai gelandang serang, winger di sisi kanan maupun kiri, serta false nine, menjadikannya aset yang sangat fleksibel di lini depan. PSG kabarnya terbuka untuk menjualnya pada musim panas ini dan berharap bisa mendapatkan kembali investasi sebesar 18,7 juta euro yang mereka keluarkan, meskipun mereka siap melepasnya dengan harga minimum 17 juta euro. Inter Miami secara resmi mengakhiri kesempatan mereka untuk bernegosiasi dengan Kevin De Bruyne, gelandang Manchester City yang direncanakan akan meninggalkan klubnya di akhir musim ini. Klub tersebut memiliki tenggat waktu hingga pertengahan Juli untuk menentukan langkah selanjutnya. Namun beberapa sumber mengungkapkan kepada BBC Sport bahwa mereka memilih untuk tidak melanjutkan proses perekrutan ini. Keputusan ini membuka jalan bagi Chicago Fire untuk menjadi klub pertama di MLS yang paling berpotensi merekrut pemain berusia 33 tahun itu jika ia memutuskan untuk berkarir di Amerika Serikat.
Newcastle United kembali menunjukkan minat yang mendalam untuk merekrut bek tengah Crystal Palace Mark Guehi pada bursa transfer musim panas yang akan datang. The Magpies sebelumnya telah mencoba mendatangkan pemain bertahan internasional Inggris berusia 24 tahun tersebut pada musim panas lalu, namun gagal mencapai kesepakatan karena Crystal Palace menetapkan harga yang tinggi yakni 70 juta euro. Namun, kini ada harapan baru bagi Newcastle. Menurut mantan pemandu bakat Liga Primer, Mick Brown, Crystal Palace diperkirakan tidak akan mempertahankan harga selangit itu pada jendela transfer kali ini, mengingat situasi kontrak Guehi saat ini. Dengan demikian, Newcastle diyakini akan kembali melayangkan tawaran untuk mendapatkan Mark Guehi. PSG sukses melaju ke final Liga Champions musim ini usai menumbangkan Arsenal dengan skor 2-1 dalam laga leg kedua semifinal yang digelar di Parc des Princes, Kamis 8 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan PSG di laga ini masing-masing dicetak oleh Fabian Ruiz dan Achraf Hakimi. Sementara itu, Arsenal sempat menipiskan jarak lewat aksi Bukayo Saka. Berkat hasil ini, PSG unggul dengan skor agregat 3-1 dan berhak lolos ke final untuk menghadapi Inter Milan di Allianz Arena, Munchen pada 1 Juni 2025 mendatang.